Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini kembali saya akan berbagi video mengenai soal AKM, dan sekarang kita sudah memasuki AKM 49. Di mana pada AKM 49 ini saya akan membahas mengenai soal AKM numerasi untuk jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Nah, mengenai kompetensi yang akan dibahas di sini, kompetensinya adalah mengenai bilangan, tepatnya adalah representasi bilangan, di mana di dalamnya kita harus bisa memahami bilangan bulat, khususnya bilangan bulat negatif. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama di AKM 49 ini. Didahului dengan sebuah stimulus berupa gambar pesawat terbang, di mana informasinya adalah pada saat terbang pada ketinggian tertentu, suhu di dalam pesawat adalah 21 derajat Celcius. Sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Berdasarkan wacana di atas, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Pernyataan yang kedua, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius, di mana ini merupakan soal pilihan ganda kompleks benar-salah. Jadi, apakah kedua pernyataan ini benar atau salah? Kita langsung saja bahas untuk soal bagian 1 ini. Nah, di sini ada keterangan bahwa suhu di dalam pesawat itu 21 derajat Celcius, sedangkan suhu di luar pesawat 34 derajat Celcius di bawah 0. Arti di bawah 0 berarti adalah minus. Jadi 34 derajat Celcius di bawah 0 itu sama dengan minus 34 derajat Celcius. Kemudian kita lihat di dalam sebuah garis bilangan bahwa di sini ada bilangan 0, kemudian ke kiri sampai tak terhingga di sini ada bilangan bulat negatif, dan ke kanan sampai tak terhingga ada bilangan bulat positif. Di sini yang diminta pada pernyataan pertama, pada saat akan menggambarkan pada garis bilangan, angka 34 terletak di sebelah kiri angka 0. Benar atau salah? Karena di sini adalah minus, berarti pernyataan yang pertama adalah benar. Bahwa 34 di bawah 0 itu kan artinya minus 34 derajat Celcius ya. Jadi berada di sebelah kiri angka 0. Jadi pernyataan yang pertama adalah pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan yang kedua, selisih suhu di dalam pesawat dengan suhu di luar pesawat adalah 13 derajat Celcius. Jadi untuk menghitung selisih ini, kita menggunakan operasi pengurangan karena selisih. Jadi kita tinggal hitung saja, selisihnya perbedaannya adalah 21 ya, suhu di dalam pesawat, dikurang minus 34. Jadi di sini kita kalikan negatif kali negatif adalah positif, sehingga hasilnya adalah 21 ditambah 34, yaitu 55 derajat Celcius. Sedangkan di pernyataan adalah 13 derajat Celcius. Jadi pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang salah. Oke, gimana bisa difahami? Kita lanjut ke soal bagian kedua. Stimulusnya masih mengenai pesawat terbang yang tadi, informasinya juga masih sama, yang beda adalah pertanyaannya. Di sini pertanyaannya adalah, setiap naik 80 meter, suhu udara di luar pesawat akan turun 0,50 derajat Celcius. Jika ketinggian pesawat naik 2400 meter, berapakah suhu udara di luar pesawat? A. Minus 15 derajat Celcius, B. Minus 19 derajat Celcius, C. Minus 30 derajat Celcius, D. Minus 49 derajat Celcius. Jadi untuk soal bagian 2 ini merupakan soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja.
Oke, kita langsung saja bahas untuk soal ini. Jadi yang harus kita cari di sini, harus kita cermati adalah cari dulu mengenai penurunan suhu. Nah, di sini ketinggian pesawat adalah 2.400 meter. Sedangkan setiap naik 80 meter, suhunya akan turun menjadi 0,50 derajat Celcius. Jadi di sini ada berapa kali penurunan ya? Caranya adalah kita tinggal bagi saja di sini 2.400 dibagi dengan 80 dikalikan dengan 0,50. Di sini 0,50 itu kan turun ya, berarti minus. Jadi minus 0,5 derajat Celcius. Kita tinggal buang saja nolnya ya, biar mudah. Kemudian di sini hasilnya 24 dibagi 8 itu kan 3 ya, kemudian tambahkan 0, hasilnya adalah 30. Kita kalikan dengan negatif 0,5. Sehingga positif kali negatif adalah negatif. Kita sama-sama buang 0, buang koma, karena sama-sama di sini nolnya 1 dan satu angka di belakang koma. Jadi ini sama dengan 3 kali minus 5 atau negatif 5. Dan hasilnya adalah negatif 15 derajat Celcius atau minus 15 derajat Celcius. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui penurunan suhu di luar pesawat itu adalah minus 15 derajat Celcius, jadi kita cari ya, sesuai dengan pertanyaan, berapakah suhu di luar pesawat. Nah, di sini kita munculkan kembali garis bilangan. Jadi, ini membahas mengenai bilangan negatif ya, atau minus di dalam suhu itu sendiri. Di sini, suhu di luar pesawat yaitu 34 derajat Celcius di bawah 0. Artinya kan kalau di bawah berarti minus 34. Ditambah dengan penurunan suhu tadi, minus 15. Sehingga negatif ditambah negatif itu tetap makin besar bilangan negatifnya. Tinggal kita jumlahkan saja negatif ditambah negatif, yakni hasilnya adalah negatif 49 derajat Celcius atau minus 49 derajat Celcius. Dan jawabannya adalah D. Oke, bagaimana? Bisa difahami? Kita lanjutkan ke soal bagian 3. Untuk soal bagian 3 ini, didahului dengan stimulus berupa gambar ya. Perhatikan gambar termometer berikut. Ini merupakan gambar termometer, di mana di gambar termometer ini ada bilangan negatif ini ya, ke bawah. Kemudian ada 0, kemudian ada bilangan positif ke atas ini. Ini juga sama. Ini Fahrenheit, ini Celcius. Kemudian informasi lainnya adalah sekarang di Belanda sedang musim dingin dengan suhu 10 derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun 17 derajat. Dan pertanyaannya adalah, suhu sekarang adalah A minus 7 derajat Celcius, B minus 10 derajat Celcius, C minus 17 derajat Celcius, D minus 27 derajat Celcius. Ini merupakan bentuk soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Nah, di sini ada keterangan bahwa di Belanda sekarang sedang musim dingin, suhunya adalah 10 derajat Celcius. Kemudian setelah turun salju, suhunya turun menjadi 17 derajat Celcius. Turun itu kan kalau kita cari untuk penurunan suhunya, kemudian digambarkan dengan garis bilangan, turun itu kan dari positif menuju ke arah negatif. Awalnya di sini adalah 10 derajat di sini. Karena turun 17, jadi kita ke sini ya, 17. Kita kurangi 17 karena ini adalah turun menuju arah negatif. Kalau kita hitung dengan garis bilangan dari 10 ini kan turun 17 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sama dengan perhitungan atau operasi di sini adalah 10 dikurang 17. Itu hasilnya adalah negatif 7 derajat Celcius atau minus 7 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah A. Bagaimana? Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ke soal bagian 4. Soal bagian 4 ini masih sama, stimulusnya berupa gambar termometer ini ya.
Kemudian, informasinya berbeda dengan soal sebelumnya. Sekarang di Jerman sedang musim dingin dengan suhu minus derajat Celcius. Setelah turun salju, suhunya turun menjadi minus 16 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah penurunan suhunya? Nah, di sini merupakan bentuk soal isian singkat, di mana kita bisa menuliskan hasilnya di sini. Oke, kita langsung saja bahas soalnya. Yang ditanyakan adalah masih penurunan suhu. Di sini, di Jerman, sekarang sedang musim dingin dengan suhu minus derajat Celcius. Kemudian, setelah turun salju, suhunya turun lagi, menjadi minus 16 derajat Celcius. Artinya, yang awalnya negatif 7 atau minus 7 itu menjadi minus 16. Yang ditanyakan di sini adalah penurunannya, bukan suhunya. Jadi kalau kita menggunakan garis bilangan, dari minus 7 ini ya, atau negatif 7 di garis bilangan, sampai ke minus atau negatif 16 ini, kita tinggal hitung saja. Ini di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Atau kita juga bisa menghitung. Minus 16, karena yang ditanyakan adalah penurunannya, awalnya minus 7, kemudian menjadi minus 16, jadi kita tinggal cari aja selisihnya. Kita tinggal kurang saja ya. Negatif 16 di sini atau minus 16, dikurang minus 7 atau negatif 7. Di sini negatif kali negatif adalah positif, sehingga negatif 16 ditambah 7 hasilnya adalah negatif 9 derajat Celcius. Karena di sini yang ditanyakan adalah penurunan, jadi kita tidak usah menuliskan simbol negatifnya. Jadi yang kita tuliskan adalah penurunannya berapa. Jadi kita ketikkan di sini jawabannya adalah 9 derajat. Biasanya di dalam soal itu ada yang sudah di sini ya ditambahkan derajat Celcius. Jadi kita bisa mengetikkan di sini cuma angka 9 saja. Itu tergantung nanti kebutuhan soal seperti apa. Oke, bagaimana bisa difahami? Kita lanjutkan ke soal bagian 5. Di sini diawali dengan sebuah stimulus berupa gambar ya. Ini merupakan gambar taman. Informasi yang ada di sini adalah luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 60 meter persegi. 1/6 bagian taman digunakan untuk kolam. 3/4 bagian untuk rumput dan tanaman lain. Sisanya ditutup dengan batu koral. Pertanyaannya adalah, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Pernyataan yang pertama, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Pernyataan yang kedua, luas taman yang ditutupi dengan batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Benar atau salah? Jadi ini merupakan bentuk soal pilihan ganda kompleks benar salah. Oke, langsung saja kita bahas untuk soal ini. Pernyataan yang pertama di sini, luas taman yang ditutupi dengan batu koral adalah 5 meter persegi. Berarti tugas kita adalah harus mengetahui berapa luas sebenarnya dari 1/6, kemudian dari 3/4. Dengan cara kita tinggal cari saja ya, tinggal kalikan. Yang pertama kolam di sini ya, tentunya adalah 1/6 kita kalikan dengan 60. Ya, luas taman seluruhnya di sini. Nah, di sini 1/6 dikalikan dengan 60, kita tinggal bagi saja di sini ya. 60 dibagi 6 kan 10. Kita kalikan 1 itu sama dengan 10. Jadi, luas kolam adalah 10 meter persegi. Kemudian, untuk luas yang ditanami rumput dan tanaman lainnya, kita cari di sini ya. 3/4 sama, kita kalikan 60 juga. Kita bagi aja di sini ya. 60 dibagi 4 hasilnya 15. Kemudian kita kalikan 3. 15 kali 3 adalah 45. Jadi, luas halaman yang ditanami rumput dan tanaman lainnya adalah 45 meter persegi. Nah, sisanya ditutup dengan batu koral. Jadi, kita tinggal cari saja selisihnya di sini. Yang sudah dipakai adalah 10 tambah 45 itu kan 55 ya. Sehingga
Untuk halaman yang ditutup dengan batu koral, selisihnya adalah luas total, luas taman ini ya, 60 dikurang 55 dari jumlah ini. Hasilnya adalah 5 meter persegi. Jadi untuk pernyataan yang pertama adalah benar. Oke, pernyataan yang kedua, luas taman yang ditutupi dengan batu koral lebih luas jika dibandingkan dengan luas taman yang diberi rumput dan tanaman lainnya. Nah, katanya yang ditutupi oleh batu koral ini lebih luas daripada yang ditutupi atau ditanami dengan rumput dan taman lainnya. Jelas di sini malah lebih sempit ya, bukan lebih luas. Jadi, pernyataan yang kedua adalah pernyataan yang salah. Oke, bagaimana bisa difahami? Kita lanjutkan ke soal bagian 6. Soal bagian 6 ini diawali dengan stimulus yang sama ya dengan soal sebelumnya berupa gambar taman. Nah, di sini gambar taman. Kemudian di sini yang berbeda adalah informasinya. Luas taman di halaman belakang sebuah rumah adalah 58 meter persegi. Kalau tadi kan 60 ya. Kemudian 3/8 bagian taman digunakan untuk kolam, 1/3 bagian untuk rumput dan tanaman lain, sisanya ditutup dengan batu koral. Jadi ini kalau informasinya masih sama ya, yang membedakan adalah bilangan-bilangan ini. Kemudian pertanyaannya adalah, luas taman yang digunakan untuk kolam adalah A. 7,25 meter persegi, B. 16,65 meter persegi, C. 21,75 meter persegi, D. 38,67 meter persegi. Ini masih merupakan bentuk soal pilihan ganda yang jawabannya cuma satu saja. Kita langsung saja ya bahas soal ini. Dengan cara yang sama, di sini kita harus mengetahui luas bagian masing-masing. Untuk kolam, 3/8 kita kalikan dengan 58. Kemudian kita kalikan di sini 3 kali 58, karena 58 dibagi 8 itu kan tidak bisa ya. Kecuali kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 2. Ini menghasilkan 29, ini menghasilkan 4. Kita bisa kalikan saja langsung ya. 3 dikalikan dengan 50, 150, kemudian 8 kali 3, 24. Jadi hasilnya adalah 150 tambah 24, jadi 174. Kita bagi dengan 8. Nah, berapakah hasilnya? Kita tinggal lakukan saja bagi kurung ya. 174 dibagi 8, di sini kita ambil 17 dibagi 8, kita dapat 2, kemudian kita kalikan hasilnya 16, kemudian kita kurangkan 17 kurang 16 adalah 1, kemudian turun di sini ya 14, dan 14 dibagi 8 itu dapat 1, kita kalikan 1 kali 8 adalah 8, kita cari, kita kurangkan di sini 14 kurang 8 hasilnya adalah 6. Nah, di sini sudah habis bilangannya. Jadi kita masukkan di sini 0 dan nanti kita masukkan di sini koma. Sehingga 60 dibagi 8 hasilnya adalah 7 ya, yang mendekati. 7 kali 8 adalah 56. Nah, di sini selisihnya 60 kurang 56 adalah 4. Kita munculkan, minjam lagi di sini 0-nya, 40 dibagi 8 adalah 5. Dan 5 dikali 8 hasilnya adalah pas 40. Sehingga ini ketika kita kurang adalah 0. Sehingga untuk luas kolam di sini adalah, kita masukkan ya, 21,75 meter persegi. Dan jawabannya adalah C. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ke soal bagian 7. Untuk soal bagian 7 ini diawali dengan stimulus berupa gambar ya. Di gambar ini memuat infografis, ada informasi nilai gizi. Jadi ini diambil dari kemasan makanan sepertinya ya. Jadi kan kalau kita jajan atau membeli makanan yang ada kemasannya, biasanya ada informasi berupa takaran nilai gizinya, kemudian di sini ada jumlah persajian dan vitamin, kemudian komposisinya apa saja. Kemudian apa yang ditanyakan di sini? Pada label kemasan minuman di samping,
dalam 100 ml terdiri dari, di sini berupa kotak ya, mililiter sari buah apel. Jadi ini merupakan bentuk soal isian singkat. Jadi kita tinggal menuliskan ya di sini seperti soal yang sebelumnya tadi. Adapun yang diambil atau ditanyakan di sini yakni merupakan sari buah apel. Kita cari di sini ya. Sari buah apel. Oh iya, adanya di dalam ini ya, komposisi ini. Kita zoom ya. Jadi di komposisi ini ada keterangan bahwa sari buah apelnya itu kurang lebih adalah 36% ya di sini. Oke, kita tinggal hitung saja. Di sini kan 36% itu sama dengan 36/100. Kita kalikan dengan 100, hasilnya kalau kita coret di sini adalah 36. Nah, di sini kan arti persen itu kan per 100 ya. Sehingga kita tinggal tuliskan saja di sini, hasilnya adalah 36 ml sari buah apel. Cukup simpel ya, pemirsa. Bagaimana? Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal bagian 8 ini, informasinya masih sama ya, stimulusnya berupa infografis ini. Kemudian, pertanyaannya apa? Jika dituliskan dalam bentuk pecahan paling sederhana, berapakah kandungan sari buah apel? Masih sari buah apel ya. Nah, di sini soalnya merupakan soal isian singkat ya. Oke, kita zoom ulang di sini. Yang ditanyakan ini adalah bentuk sederhana dari kandungan ini. Nah, jadi kita tinggal hitung saja ya. 36% itu kan sama dengan 36/100. Nah, kita sama-sama untuk membaginya dengan 4. 36 dibagi 4 adalah 9. Dan 100 dibagi 4 adalah 25. Dan ini merupakan bentuk yang paling sederhana untuk pecahan ini ya. Sehingga kita tinggal tuliskan di sini 9/25. Bagaimana? Mudah kan pemirsa? Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ke soal bagian 9. Di soal bagian 9, didahului dengan sebuah stimulus berupa gambar di sini ya. Gambar ada siswa yang sedang melaksanakan ujian atau ulangan. Ini judulnya kan penilaian harian. Berarti ini gambaran siswa yang sedang melaksanakan penilaian harian. Kemudian ada informasi di sini. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 5 orang siswa. Di sini ada Tika, Wira, Aditya, Titin, Dian dengan nilainya masing-masing. Ini nilai matematika hasil ulangan mereka ya. Kemudian di sini ada lanjutannya ya. Jika mereka diminta berdiri berurutan dengan nilai terkecil berada di depan, maka tentukan kebenaran pernyataan posisi di bawah ini. Pernyataan yang pertama, Dian berdiri paling depan. Pernyataan kedua, Titin berdiri paling belakang. Dan pernyataan yang ketiga, tepat di depan Wira adalah Tika. Nah, di sini kita harus dituntut untuk bisa mengetahui posisi bilangan desimal, bilangan bulat, dan bilangan negatif. Jadi yang ditanyakan di sini adalah urutan bilangan atau urutan berdiri sesuai dengan hasil ulangannya. Nah, langsung saja kita bahas. Di sini kita tinggal hitung saja ya, tinggal kita amati. Yang paling kecil di sini adalah ini ya, Titin. Kemudian yang kedua adalah Tika, yang ketiga adalah Wira, yang keempat ke sini ya, Dian, dan yang terakhir adalah Aditya. Ini urutan berdiri karena di sini yang diminta adalah dari nilai yang paling kecil berada di depan. Pernyataan yang pertama, Dian berdiri paling depan. Berarti kalau paling depan paling kecil dong. Sedangkan di sini Dian urutan keempat. Jadi ini pernyataan yang salah. Kemudian Titin berdiri paling belakang. Berarti Titin paling besar nilainya. Sedangkan di sini yang paling besar adalah Aditya. Titin ini justru paling kecil dia nilainya. Jadi ini juga masih pernyataan yang salah. Kemudian di sini tepat di depan Wira adalah Tika. Berarti Tika duluan baru Wira ya. Tika kedua berarti ketiga Wira. Oh iya benar. Jadi yang di depan itu adalah Titin, kemudian berikutnya Tika, berikutnya adalah Wira. Dan Tika berada di depan Wira.
Jadi, yang ketiga adalah pernyataan yang benar. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal bagian 10. Di sini ada sebuah stimulus berupa informasi ya, tabel di sini. Tabel berikut adalah data daya tampung dan jumlah peminat beberapa jurusan di perguruan tinggi A selama 3 tahun terakhir. Di sini ada program studi, kedokteran, hukum, komputer, elektro, dan matematika. Ada daya tampungnya masing-masing, ada peminat tahun 2017, 2018, dan 2019. Di sini ya datanya, pemirsa. Kemudian, di sini kita baca, daya tampung dan jumlah peminat berpengaruh dengan tingkat keketatan program studi. Persentase tingkat keketatan program studi dapat dihitung menggunakan rumus daya tampung dibagi jumlah peminat dikali 100%. Jadi ini rumusnya ya. Kemudian, semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Pertanyaannya adalah, pada tahun 2017, yang memiliki keketatan tertinggi adalah program studi. Nah, ini masih merupakan bentuk soal isian singkat. Oke, kita langsung saja bahas. Yang ditanyakan di sini adalah keketatan pada tahun 2017. Berarti yang harus kita lihat yang di sini ya, pemirsa. Kemudian rumusnya di sini, daya tampung berarti ini nanti dibagi jumlah peminat. Oh, dibagi ini. Kita kalikan dengan 100%. Kemudian keterangannya semakin kecil persentasenya, maka semakin besar tingkat keketatannya. Dan di sini yang ditanyakan yang tertinggi, berarti yang terbesar ya. Jadi kita tinggal bagi saja di sini ya. Ini dibagi ini, dikalikan dengan 100%. Berarti kalau kita amati di sini, semakin besar pembaginya, maka akan semakin kecil hasilnya dan akan semakin besar tingkat keketatannya. Kita lihat siapa tahu ada yang sama ya. Ini, nah di sini ini sama ya pemirsa antara kedokteran dengan komputer. Peminatnya sama-sama 950. Sedangkan yang dibagi ini kedokteran lebih besar. Berarti ini sudah tidak masuk ya. Kita coret saja di sini untuk kedokteran ini. Kita mulai di sini hukum sampai ke matematika ini beda semua. Jadi kita cari satu-satu. Untuk hukum berarti 80 dibagi dengan 1020 kita kalikan dengan 100%. Nah, kita tinggal coret saja nolnya. Kemudian di sini kita sederhanakan juga sama-sama dibagi 2, 8 dibagi 2 4. 102 dibagi 2 adalah 51, kita kalikan dengan 100%. Jadi ini kita tidak bisa sederhanakan lagi. Kita tinggal kali saja ya, 4 dikali 100% adalah 400% dibagi dengan 51. Ayo pemirsa, silakan bisa dihitung ya, kita cocokkan nanti hasilnya. Nah, apakah hasilnya sama? Jadi setelah dihitung, 400 dibagi 51 ini adalah 7,84%. Oke ya, kita lanjut ke program studi komputer. Dengan cara yang sama, 60 dibagi 950 kali dengan 100%. Kita coret juga nolnya di sini ya. Kemudian kita sederhanakan. Ini 100 sama 95 kita sama-sama bagi 5 saja ya. Sehingga 6-nya masih tetap. 100 dibagi 5 adalah 20. 95 dibagi 5 adalah 19. Ini sudah bilangan prima ya. Jadi kita tinggal kalikan saja. 6 kali 20 adalah 120% ya. Dibagi dengan 19. Oke, silakan pemirsa hitung lagi. Kita cocokkan nanti hasilnya. Dan setelah dihitung, 120 dibagi 19 ini adalah 6,32% ya. Oke, kita lanjutkan. 2 lagi. Ke elektro. Dengan cara yang sama, ini 55 dibagi dengan 750. Kalikan dengan 100%. Nah, di sini bisa kita coret ya, 0 di sini, yang 2 ini. Kemudian bisa juga di sini 55 sama 75-nya kita bagi.
Atau di sini saya langsung saja kalikan ya. 55 dikali 10, 550% dibagi dengan 75. Kemudian kita sederhanakannya di sini aja ya. Ini bisa sama-sama dibagi dengan 25. 550 dibagi 25, setiap 100 kan 4 ya. Kalau 5 berarti 20, 50 dibagi 25, 2, jadi 22. 75 dibagi 25 adalah 3. Dan setelah kita hitung, 22 dibagi 3 itu, silakan pemirsa ya, kita sama-sama hitung. Kurang lebih di sini adalah 7 ya, 7,33%. Jadi 10 ini sisanya dibagi 3, 3 terus sampai tak terhingga ya. Dan yang terakhir adalah matematika. 40 dibagi dengan 510, kita kalikan 100%. Ini bisa kita coret juga. Kemudian ini 51 nggak bisa ya disederhanakan, jadi kita langsung saja kali. Hasilnya 400% dibagi 51. Oke, pemirsa, hitung kembali ya. Silahkan kita samakan. Ini kalau dibagi 50 saja berarti 8 ya. Tapi di sini lebih, berarti sekitar 7, sekian. Dan hasilnya adalah 7,84%. Nah, ini untuk matematika sama dengan hukum. Kemudian kita lihat siapakah di sini yang memiliki keketatan tertinggi, dan yang harus kita cari adalah yang paling rendah. Dan di sini yang paling rendah adalah komputer. Jadi kita ketikkan di sini jawabannya adalah komputer. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Oke, kita lanjutkan ke bagian 11. Di sini stimulusnya, informasinya masih sama ya dengan yang tadi. Kemudian keterangannya juga di sini masih sama. Untuk soalnya yang beda. Urutan program studi yang memiliki keketatan tertinggi ke keketatan terendah pada tahun 2018 adalah, nah di sini isian singkat ya, tetapi di sini isian singkatnya ada banyak, ada 5 berdasarkan program studi di sini. Nah, yang ditanyakan adalah tingkat keketatan pada tahun 2018. Jadi kita tinggal menghitung dengan cara yang sama ya, tetapi sini harus kita hitung semua. Karena ditanyakan adalah satu-satu di sini. Jadi yang pertama kita hitung ya, dengan rumus ini. Rumusnya masih sama. Kemudian keterangan juga masih sama. Kita ambil yang pertama adalah kedokteran. 75 dibagi dengan 1150 ya. Ingat, yang ini kita pakai. Dikali dengan 100%. Di sini kita tinggal coret saja nolnya. Kemudian kita sederhanakan. 75 dibagi 5 adalah 15. 115 dibagi 5 adalah 23. Ini tinggal 10 ya. Ini 23 sudah bilangan prima. Sehingga kita langsung saja kalikan, ini hasilnya 150% dibagi dengan 23. Oke, pemirsa, kembali kita menghitung. Silahkan, nanti kita cocokkan ya. Bisa di-skip juga untuk menyamakannya. Oke, setelah dihitung, hasilnya adalah 6,52%. Kita lanjut ke hukum dengan cara yang sama, berarti di sini 80 dibagi dengan 930. Kita coret nolnya di sini. Kemudian kita langsung saja di sini kalikan ya. 8 dikali 100, 800 per 93. Oke, silakan dihitung ulang pemirsa ya. Dan setelah dihitung, hasilnya adalah 8,60%. Kemudian selanjutnya, kita ke komputer. Berarti 60 dibagi dengan 975. Dikalikan dengan 100%. Kita sederhanakan ya, di sini kita bisa sama-sama bagi dengan 25. 60-nya masih kita tulis ulang. Ini hasilnya adalah 4 dibagi 25. Kemudian 975 dibagi dengan 25 adalah 39. Ini bisa ternyata ya. Ini sama-sama bisa kita bagi 3. 60 dibagi 3 adalah 20. 39 dibagi 3 adalah 13. Kalikan dengan 4%. Kemudian kita kalikan saja di sini, 20 kali 4, 80 dibagi dengan 13. Kalau 5, ini sekitar 65. Dan setelah dibagi, silakan pemirsa, bisa dihitung ya. Dan hasilnya adalah 6,15%.
Kemudian tinggal elektro sama matematika ya. Untuk elektro berarti 55 dibagi dengan 790 kali 100%. Nah, kita coret saja di sini nolnya. Kemudian kita kalikan saja di sini 55 kali 10, 550 dibagi dengan 79. Oke, hitung kembali ya pemirsa. Dan setelah dihitung, hasilnya adalah 6,96%. Untuk yang terakhir adalah matematika, kita bagi 40 dibagi 620 kali 100%. Ini kita coret saja. Kemudian ini bisa dibagi dengan 2 ya. 2 per 31 dikali dengan 100%. Berarti hasilnya adalah 200 dibagi dengan 31. Jadi 300 dibagi dengan 31 ini hasilnya, silakan pemirsa bisa dihitung apakah sama ya. Dan setelah dihitung hasilnya adalah 6,45%. Kemudian selanjutnya kita urutkan dari yang nilainya paling kecil karena di sini menunjukkan keketatannya paling tinggi urutannya ya di sini. Dan yang paling kecil di sini ini ya, yang pertama adalah komputer, kemudian ke sini matematika, ini kedokteran ya, ketiganya, kemudian ini 4 elektro dan terakhir adalah hukum. Sehingga kita bisa ketikkan di sini yang pertama berarti adalah komputer, yang kedua berarti matematika, yang ketiga adalah kedokteran, yang keempat adalah elektro, dan yang kelima adalah hukum. Nah, seperti ini pemirsa pembahasannya ya. Bagaimana bisa difahami? Oke, kita lanjut ke soal terakhir dari AKM 49 ini, yakni soal bagian 12. Dengan stimulus yang sama, informasinya sama, ini juga sama ya. Kemudian pertanyaannya apa di sini? Urutan presentase keketatan program studi matematika mulai dari yang paling ketat adalah. Nah, di sini mirip seperti yang tadi, cuma di sini adalah tahun berapa, ini tahun berapa, tahun berapa. Nah, di sini rumusnya masih sama, informasinya di sini masih sama juga. Dan yang ditanyakan di sini adalah khusus untuk program studi matematika dari tiap tahun. Kita harus pandai untuk menelaah ya, mengamati informasi di sini. Bahwa yang namanya pembagian, semakin besar pembagi, maka akan semakin kecil hasilnya. Dan yang paling kecil, semakin kecil berarti semakin tinggi tingkat keketatannya. Nah, di sini kan daya tampungnya sama ya, yang dibagi ini sama-sama 40. Pembaginya di sini berbeda-beda. Nah, yang paling kecil mana? Ini 510, 620, 650. Berarti ini yang paling, ini ya, berarti 2019 karena dibagi 650 paling kecil, kemudian ke sini urutannya, lalu ke sini. Dan kita bisa menggunakan juga informasi yang sudah ada di sini. Tadi di soal sebelumnya yang 2017 matematika itu kan 7,84 ya. Kemudian yang di 2018 matematika itu 6,45. Nah, ini ketika dibagi dengan 650 pasti lebih kecil. Sehingga kita bisa mengisi di sini jawabannya. Ini adalah tahun 2019, ini 2018, dan ini 2017. Bagaimana pemirsa? Bisa difahami? Jadi inilah kurang lebih ada 12 soal ya, AKM 49 di sini mengenai numerasi untuk tingkat SD. Jadi ini khusus untuk bilangan ya, merepresentasikan bilangan. Jadi ada beberapa bagian di dalam bilangan ini yang ditanyakan mengenai kompetensinya. Tadi pemirsa bisa dibaca ya di bagian sini. Ada mulai dari perhitungan, bilangan desimal, kemudian pecahan, kemudian bilangan bulat, baik itu bilangan bulat positif ataupun bilangan bulat negatif. Apabila ada pertanyaan atau pemirsa memiliki trik lain ya dari yang saya sampaikan, silakan bisa dicantumkan di kolom komentar yang ada di bawah video ini.
Dan apabila pemirsa terbantu dengan pembahasan di video ini ya, silakan bantu saya juga dengan cara like, subscribe, dan silakan bagikan ke pemirsa yang lainnya. Kita akan berbagi ilmu di sini ya. Jadi kalau berbagi tentunya akan menambah pahala untuk kita juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.